Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik pembahasan kita pada hari ini adalah tentang ukuran letak. Yang dimaksud ukuran letak di sini adalah tentang kuartil, desil, dan persentil. Nah, mungkin beberapa dari kalian sudah pernah mendengar istilah-istilah ini ya, sudah pernah kalian pelajari di SMK atau di SMA. Oke, kita akan mulai ya, langsung saja. Kita akan mulai dari tujuan kenapa sih kita mempelajari ukuran letak. Yang pertama ini ya, tujuan kenapa kita perlu mempelajari tentang ukuran letak. Yang pertama adalah sebagai norma tes. Norma tes di sini adalah ketika nanti kalian merancang suatu alat tes, salah satu syarat yang dipenuhi adalah membuat norma atau pedoman tesnya. Nah, ini bisa menggunakan kuartil, desil maupun persentil. Seperti itu tergantung kebutuhan nanti ya. Kenapa sih kok kaitannya dalam merancang tes? Jadi gini teman-teman. Kita sebagai orang psikologi, kita nanti akan membuat yang namanya skala psikologi atau inventory. Nah, dalam membuat skala psikologi atau inventory, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu adalah membuat norma dari skala psikologi atau inventory yang kita buat. Seperti itu. Nah, norma itu adalah pengelompokan nilai-nilai dari skala psikologi atau inventory yang kita buat. Misalnya, nilai 80 sampai 90 itu pengelompokannya apa? Kemudian 70 sampai 80 pengelompokannya apa? Dan seterusnya, seperti itu. Itu adalah norma. Kemudian tujuan kita mempelajari tentang ukuran letak adalah untuk mengetahui letak suatu data. Maksudnya di sini adalah misalnya nilai 80 itu letaknya itu di ranking berapa? Seperti itu. Atau kalian nanti misalnya jadi seorang HRD kayak gitu ya. Ketika kalian jadi HRD, kalian buka lowongan pekerjaan, kalian cuma butuh 3 orang. Nah, kalian cuma butuh 3 orang, tapi yang mengelamar itu 1000 orang. Nah, untuk menghitung batas nilai minimal kelulusan, itu adalah menggunakan ukuran letak ini caranya. Seperti itu ya, teman-teman ya, bisa dipahami ya, alasan kenapa kita perlu mempelajari tentang ukuran letak. Begitu. Oke, habis ini ada contoh kasusnya, mungkin teman-teman akan lebih mudah untuk memahaminya. Nah, ini contoh kasus, seseorang membuat sebuah tes. Sampel dari tes tersebut adalah 1000 orang. Setelah tes itu diteliti dan disaring, hasilnya dijadikan norma. Misal nilai itu dibagi menjadi 2 kelompok, maka nilai 50% ke atas dikelompokkan nilai baik, dan 50% ke bawah dikelompokkan nilai tidak baik. Nilai pemisah keduanya disebut median karena membagi menjadi 2 ya. Jika nilai norma itu lebih dari 2, maka menggunakan kuartil, desil, dan persentil. Bisa dipahami kan? Jadi hasil nilai itu dibagi menjadi 2, kemudian dijadikan pengelompokan atau dijadikan norma untuk tes tersebut. Begitu ya. Oke, kita lanjut langsung aja ke materi berikutnya. Materi berikutnya adalah tentang kuartil. Kuartil merupakan nilai yang memisahkan tiap-tiap 25% frekuensi distribusi. 25% ya. Kemudian, kuartil adalah statistik deskriptif untuk mengkategorisasikan distribusi skor ke dalam 4 jenis status. Misalnya, sangat baik, cukup baik, kurang, dan kurang sekali. Karena ini 25%, 100 dibagi 25 adalah 4. Maka pembagiannya menjadi 4 kelompok. Seperti itu. Jadi kuartil itu adalah 4 kelompok. Nah, simbol untuk kuartil sendiri adalah K atau Ki. Jadi kalau kalian nemu nanti simbol ini K atau Ki itu sama saja ya, itu adalah kuartil. Nah, kalau materi saya ini saya menggunakan simbol K. Oke, agar mudah diingat seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah macam kuartil. Kuartil terdiri dari 3. Ini kurang R ya, tipe. Kuartil 1, K1, kuartil 2, K2, dan kuartil 3 atau K3. Kuartil pertama membatasi 25% frekuensi di bagian bawah distribusi dan
75% frekuensi di bagian atas distribusi. Sedangkan kuartil kedua memisahkan 50% frekuensi pada bagian bawah dan atas distribusi. Nah, ini fungsinya sama median. Ya, memang sama ya, jadi K2 itu sama dengan median. Kemudian kuartil ketiga membatasi 75% frekuensi di bagian bawah distribusi dan 25% frekuensi di bagian atas distribusi. Oke ya. Untuk lebih jelasnya tentang macam kuartil ini, kita akan lihat di diagram. Itu akan lebih mudah dipahami. Nah, ini letak kuartil dalam distribusi dapat digambarkan melalui diagram. K1, K2, K3. K1 25% di bawah, 75% di atas. K2 50% di bawah, 50% di atas. K3 75% di bawah, 25% di atas. Mudah kan ya dipahami ya menggunakan diagram ini? Oke, lanjut ya. Ini adalah rumus kuartil. Kalau kita lihat rumus ini, K1, K2, K3, rumus ini hampir sama dengan rumus median ya. Perbedaannya adalah di sini. Kalau median membagi menjadi setengah N, kalau kuartil seperempat N. Karena tadi ya pembagian 4 atau menjadi 4 kelompok. K1 berarti seperempat N, K2 2/4 N, K3 adalah 3/4 N. Nah, sedangkan keterangannya, untuk B batas bawah nyata dari interval yang mengandung kuartil. Kalau di median kemarin BBY ya, sama aja, batas bawah nyata. Kemudian CFB. CFB adalah frekuensi kumulatif dari interval atau kelas yang mengandung kuartil. Kemudian FD adalah frekuensi dari interval yang mengandung kuartil. I, lebar kelas atau interval. N, jumlah frekuensi atau individu. Sama ya? Oke, kita langsung ke contoh soalnya saja. Nah, ini ya. Ini contoh soal. Di sini saya cuma memberikan contoh soal untuk mengerjakan kuartil 1. Oke ya, kuartil 1. Awal mula cara untuk mengerjakan ini sama kayak yang median kemarin adalah kelas yang mengandung median. Cari kelas yang mengandung kuartil 1. Kalau kemarin kita suruh mencari kelas yang mengandung median ya. Kalau sekarang kita cari kelas yang mengandung kuartil 1. Caranya adalah di frekuensi kumulatif. Cari frekuensi kumulatif yang mengandung kuartil 1. Caranya adalah karena ini kuartil 1, rumusnya adalah seperempat N. Kalau kita mencari kuartil 2, rumusnya adalah 2/4 N. Kalau kita mencari kuartil 3, rumusnya adalah 3/4 N. Paham ya di sini ya? Karena saya memintanya untuk mencari kuartil 1, maka yang saya gunakan adalah 1/4 N. N-nya di sini ada 45, makanya seperempat kali 45. Sama dengan 11,25. Udah nemu kan? Seperempat N-nya 11,25. Nah, cari angka 11,25 di frekuensi kumulatif. Kalau kita lihat di sini nggak ada ya yang angka 11,25. Jika nggak ada yang plek 11,25, maka carilah angka yang mendekati 11,25 tetapi tidak kurang dari 11,25. Cari angka yang mendekati 11,25 tetapi tidak kurang dari 11,25. Nah, yang mendekati 11,25 tetapi tidak kurang dari 11,25 adalah ini, 14. Berarti ini adalah frekuensi kumulatif yang mengandung kuartil 1. Sudah ketemu frekuensi kumulatif yang mengandung kuartil 1, maka ditarik garis lurus. Nah, inilah kelas yang mengandung kuartil 1. Sudah ketemu kelas yang mengandung kuartil 1, maka lanjut mencari batas bawah nyata dari kelas yang mengandung kuartil 1. Caranya adalah 70 dikurangi 0,5 sama dengan 69,5. Oke, I-nya 5 ya. I-nya itu caranya adalah batas atas nyata dikurangi batas bawah nyata. Oke, semuanya sama 5. Kemudian ini F-nya, frekuensi dari kuartil 1 itu namanya FJ. Oke ya. Kemudian ini 8 ini adalah CFB, frekuensi kumulatif di bawahnya.
Nya di sini yang dimaksud adalah frekuensi kumulatif yang mengandung kuartil 1. Jadi, frekuensi kumulatif yang di bawah frekuensi kumulatif yang mengandung kuartil 1. Ini adalah 8. Karena frekuensi kumulatif yang mengandung kuartil 1 14, otomatis di bawahnya adalah 8. Seperti itu. Sudah ketemu semua, tinggal dimasukin ke rumus. K1 sama dengan batas bawah ditambah kurang buka 1/4N dikurangi CFB per FD kurang tutup kali I. Berarti 69,5 ditambah, ini tadi 1/4N-nya 11,25 ya, dikurangi CFB-nya tadi 8, FD-nya 6, kemudian dikali 5 sama dengan 72,2 atau dibulatkan 72. Seperti itu. Bisa dipahami ya untuk kuartil ini ya. Oke. Kalau bisa dipahami, kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Oke. Materi selanjutnya adalah tentang desil. Desil adalah nilai pemisah tiap 10% frekuensi dalam distribusi. Jika ingin menyediakan norma dalam 10 golongan, maka digunakan desil dengan simbol D. Nah, secara keseluruhan desil ada D1 sampai D9. Nah, dari sini jelas ya, kalau kuartil membagi 4 bagian, median 2 bagian, desil menjadi 10 bagian. Atau 10 kelompok. Seperti itu. Itulah kuncinya ya, kuncinya seperti itu. Oke ya, bisa dipahami, kita lihat lanjutannya. Ini ada macam-macam desil. Di sini saya cuma menjelaskan 4 saja. Menjelaskan 4 ya, karena sebenarnya ada D1 sampai D9, saya cuma mengambil desil pertama, ketiga, kelima, dan ketujuh. Nanti kalian melihat ini, nanti kalian akan paham ya. Saya harap teman-teman paham. Yang pertama adalah desil pertama membatasi 10% frekuensi yang terbawah dalam distribusi. Ini tipe ya frekuensi. Kemudian desil ketiga membatasi 30% frekuensi yang terbawah dalam distribusi. Desil kelima membatasi 50% frekuensi terbawah dalam distribusi atau disebut dengan median ya. Mediannya berarti D5. Kemudian desil ketujuh membatasi 70% frekuensi yang terbawah dalam distribusi. Jadi kalau desil kedua ya mestinya membatasi 20% frekuensi yang terbawah dalam distribusi. Seperti itu. Itu bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, gampang ya. Kita akan lihat di diagramnya. Letaknya di diagram akan mudah dipahami. Ini letak desil dalam distribusi dapat digambarkan melalui diagram. Di sini saya cuma mengambil contoh 3 saja. Kalau sebenarnya ada 9 ya. Sebenarnya ada 9, di sini saya cuma mengambil contoh 3 saja. D1 10% di bawah, 90% di atas. D5 50%, 50%. D7 70% di bawah, 30% di atas. Oke ya, saya mengingatkan bahwa ini cuma contoh 3 saja karena sebenarnya ada sampai 9. Seperti itu. Kayaknya bisa dipahami ya untuk letak desilnya. Kita masuk ke rumusnya. Nah, ini rumus desil. Kita lihat rumusnya sama dengan kuartil ya. Yang membedakan adalah ini ya. Per 10. Kalau kuartil tadi per 4, median per 2, desil per 10. Oke. D1 berarti 1/10, D2 2/10, D3 3/10, dan seterusnya sampai D9. Untuk keterangannya, BB adalah batas bawah nyata dari interval yang mengandung desil. CFB adalah frekuensi kumulatif dari interval atau kelas yang mengandung desil. Kemudian FD adalah frekuensi dari interval yang mengandung desil. I adalah lebar kelas atau interval. N adalah jumlah frekuensi atau individu. Oke ya, kita langsung ke latihan soalnya saja. Ini contoh latihan soalnya. Di sini saya cuma mengambil contoh D1. Oke ya. D1 caranya sama kayak menghitung kuartil tadi, cari kelas yang mengandung D1 di frekuensi kumulatif. Cari frekuensi kumulatif yang mengandung desil 1. Rumusnya adalah 1/10N. Karena desil 1. Kalau desil 2, 2/10N.
desil 3, 3/10N, dan seterusnya. Oke, karena soal saya adalah desil 1, maka saya akan mencari 1/10N. N-nya 45, berarti 1/10 dikali 45, sama dengan 4,5. Cari angka 4,5 ini di frekuensi kumulatif. Jika tidak ada angka yang plek 4,5, maka cari angka yang mendekati 4,5, tetapi tidak kurang dari 4,5. Yang mendekati 4,5 tapi tidak kurang dari 4,5 adalah 8. Oke ya. Oke, 8 kita tarik garis lurus. Nah, kita sudah nemu kelas yang mengandung desil 1. Jika sudah menemukan kelas yang mengandung desil 1, maka cari batas bawah nyata dari kelas tersebut. Nah, ini ya, caranya adalah ini. Dikurangi 0,5. Batas bawah nyata itu adalah batas bawah dikurangi 0,5. Sudah ketemu ya? I-nya tadi sudah ketemu. Kemudian ini F, ini frekuensi yang mengandung desil 1, 4, FD. Oke. Kemudian ini adalah frekuensi kumulatif di bawah frekuensi kumulatif yang mengandung desil 1. Karena frekuensi kumulatif yang mengandung desil 1 8, otomatis di bawahnya adalah 4. Seperti itu. Sudah ketemu semua, tinggal dimasukkan ke rumus. Desil 1 sama dengan batas bawah nyata, 64,5 ditambah 1/10N itu adalah 4,5, dikurangi CFP, frekuensi kumulatif di bawahnya itu adalah 4, dibagi FD atau frekuensi yang mengandung desil 1 adalah 4 dikali I, lebar kelas 5, sama dengan 65,1. Kalau dibulatkan, itu hasilnya adalah 65. Seperti itu ya. Oke, bisa dipahami? Sama ya, kayak yang tadi, kuartil. Cara menghitungnya, cuma perbedaannya di N-nya dibagi 10, kalau desil, kalau kuartil adalah 4 pembagiannya. Oke, saya lanjutkan ke materi berikutnya. Materi berikutnya adalah tentang persentil. Nah, persentil adalah pemisahan tiap-tiap 1% frekuensi dalam distribusi. Jika ingin menyediakan norma yang lebih halus lagi, maka dapat menggunakan persentil yang mana norma tersaji menjadi 100 golongan. Persentil membagi distribusi menjadi 100 bagian sama banyak frekuensinya. Nah, persentil ini diberikan simbol P, yang terdiri dari P1 sampai dengan P99. Oke. Mengingatkan lagi bahwa kuartil pembagiannya 4, desil 10, kalau persentil adalah 100. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah letak persentil dalam distribusi dapat digambarkan melalui diagram. Di sini saya cuma mengambil beberapa contoh saja. Ada P1, P50, P70, sampai P85. Kalau sebenarnya ada P1 sampai P99, seperti itu. Saya hanya memberikan contoh untuk P1 1% di bawah, 99% di atas, P50 50% di bawah, 50% di atas, P70 70% di bawah, 30% di atas, P85 85% di bawah, dan 15% di atas. Bisa dipahami ya untuk diagram ini. Oke, kita lanjut ke rumusnya. Ini ada rumus persentil. Kita lihat rumusnya, sama kan ya dengan kuartil dan desil, perbedaannya di pembagiannya saja. Kalau kuartil 4, desil 10, persentil adalah per 100. Jadi P ini P1 1/100N, P2 nanti 2/100N, P3 3/100N. Nah, ini P50 50/100N, P70 70/100N, dan seterusnya seperti itu. Untuk rumus yang lain sama saja. Kemudian keterangannya, untuk BB adalah batas bawah nyata dari interval yang mengandung persentil. CFB adalah frekuensi kumulatif dari interval atau kelas yang mengandung persentil. FD adalah frekuensi dari interval yang mengandung persentil. I adalah lebar kelas atau interval. N adalah jumlah frekuensi atau individu. Oke ya, kita lanjut langsung ke latihan soalnya saja. Nih, ini contoh latihan soalnya seperti ini ya, teman-teman ya. Di bawah ini merupakan hasil nilai ujian. Ya, sama aja kebalik ini. Dari sejumlah 45 orang, yang lulus hanya 42 orang.
Maka, berapakah nilai batas kelulusan? Ini data sudah ada, interval atau kelas. Kemudian ini frekuensinya, dan ini frekuensi kumulatif. Meningkat dari bawah ya. Cara pertama untuk mengerjakan soal ini adalah ini. Yang diluluskan itu kan 42 orang saja ya. Maka 42 per 45 kali 100% sama dengan 93%. Yang diluluskan nanti ada 93%. Dan yang tidak diluluskan adalah 3 orang. Maka 3 per 45 kali 100% sama dengan 7%. Karena yang nggak diluluskan 7% ini, maka kita akan mencari P7 atau persentil 7. Oke, kita akan lanjut ya. Nah, ya kan kita akan mencari P7. Caranya mencari P7 seperti apa? Caranya adalah seperti cara mencari kuartil 1 atau jajar 1 di contoh sebelum-sebelumnya. Cari kelas yang mengandung persentil 7 di frekuensi kumulatif ya. Cari frekuensi kumulatif yang mengandung persentil 7. Karena ini persentil 7, jadi 7 per 100 N. 7 per 100 N kali 45 sama dengan 3,15. Cari angka 3,15 di frekuensi kumulatif. Jika tidak menemukan angka 3,15 di frekuensi kumulatif, maka cari angka yang mendekati 3,15 tetapi tidak kurang dari 3,15. Yaitu di sini adalah 4. Sudah ketemu ya frekuensi kumulatif yang mengandung persentil 7, tarik garis lurus, ketemu kelas yang mengandung persentil 7. Sudah ketemu kelas yang mengandung persentil 7, maka selanjutnya cari batas bawah nyata, yaitu ini, 59,5. I-nya sudah ketemu ya. F adalah frekuensi yang mengandung persentil 7, 3. CFP adalah frekuensi kumulatif di bawahnya. Di bawahnya maksudnya adalah di bawah frekuensi kumulatif yang mengandung persentil 7. Karena frekuensi kumulatif yang mengandung persentil 7 adalah 4, otomatis di bawahnya adalah 1. Sehingga P7 sama dengan 59,5 yaitu batas bawah ditambah 7 per 100 N atau 3,15 dikurangi CFP-nya 1 dibagi FJ-nya adalah 3 dikali 5 sama dengan 63,1 atau sama dengan 63. Berarti batas nilainya itu ini. Batas nilainya adalah 63. Dari soal yang kita bahas. Batas nilai minimalnya adalah ini. Batas nilai kelulusannya adalah 63. Di sini benar-benar berarti ya. Oke ya. Bisa dipahami ya untuk latihan soal ini. Untuk materi ukuran letak sampai di sini saja. Teman-teman silahkan teman-teman pelajari materi ini. Jika teman-teman masih kesulitan untuk memahami, teman-teman silahkan googling materi-materi, kan di internet banyak banget sih materi-materi tentang ukuran letak seperti itu. Kalau tidak, teman-teman bisa membaca referensi yang bisa saya berikan ini sebentar. Ini adalah referensi yang saya pakai, itu adalah bukunya metodologi risetnya Pak Haji, statistiknya Pak Haji, sama Periantalo yang judulnya adalah Statistika Dasar untuk Psikologi. Jika teman-teman tidak punya bukunya ini, ya sudah teman-teman bisa googling, mencari materi di internet, dan cari sumber yang terpercaya. Begitu teman-teman. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih sudah melihat video saya. Semoga paham ya, dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.